Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saudara-saudara sebangsa setanah air, Ray Suryo CS melaporkan Andi Aswan dan Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya mengenai terkait ijazah Pak Jokowi. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, rekan wartawan, rekan media, juga rekan-rekan YouTuber, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Hari ini kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, di mana Bang Victor Celestino selaku koordinator utamanya, saya selaku koordinator litigasi. Hari ini mendampingi salah satu klien kita yang sebelumnya menjadi tersangka pada kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Hari ini kami ingin menguji apakah hukum di negeri ini bertindak adil, apakah hukum ini benar-benar bisa melayani seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu, apakah hukum itu tidak tebang pilih atau pilih tebang, apakah laporan itu bisa diterima oleh Polda Metro Jaya, bukan hanya dilaporkan oleh Joko Widodo, tapi juga laporan yang dilaporkan oleh warga negara lainnya yang dalam hal ini adalah klien kami, Rustam Effendi. Itu pengantar pertama. Yang kedua, bahwa hari ini sesuai dengan edaran yang sudah kami informasikan kepada rekan-rekan media, kami akan melakukan upaya pelaporan dugaan tindak pidana, editing, manipulasi data elektronik, dan pemberitahuan bohong. Hal mana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal 35, dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang 2024. Apa materinya? Materinya berkaitan dengan dua peristiwa. Peristiwa di tanggal 19 November 2025 dan peristiwa di tanggal 25 November 2025, yakni ketika ada stasiun TV nasional dalam satu program diskusi lainnya, saudara AA yang kami sudah sebutkan sebagai ketua umum dari ormas tertentu bersama saudara JS ya, itu kami duga telah melakukan tindakan yang kami sebutkan tadi dengan modus operandi apa? Ya, ini ketika keduanya menjelaskan dokumen-dokumen elektronik dalam sebuah siaran live TV nasional dengan menyebutkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen scan asli dari ijazah alumni UGM yang kami sebutkan saja sebagai Joko Widodo. Nah, apa yang menjadi soal? Yang disoal adalah bahwa klien kami, Roy Suryo, Rismon Syadipar, dan yang lainnya itu pernah dipersoalkan, dianggap dituduh melakukan editing, manipulasi data elektronik, padahal itu tidak pernah dilakukan sama sekali. Nah, hari ini justru para terduga yang kami akan ajukan laporan ini secara terang benderang memproklamirkan tindakan itu di depan publik dengan menunjukkan dokumen elektronik berupa dokumen ijazah yang diklaim sebagai scan asli saudara Joko Widodo. Padahal perlu diketahui bahwa hari ini ijazah saudara Joko Widodo disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tidak boleh ada peredaran dokumen bukti kecuali untuk dan atas kepentingan penegakan hukum. Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan penyidikan dan harus seizin pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tindakan saudara AA dan CA ini, ya JS ini ya, yang nanti rilisnya juga sudah diketahui, keduanya ini patut diduga telah melakukan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum. Karena yang punya hak wewenang terhadap dokumen ini adalah penyidik Polda Metro Jaya, bukan pula saudara Joko Widodo. Karena saudara Joko Widodo telah ya menyerahkan dokumen itu dengan upaya paksa berupa penyitaan. Dan itu juga yang kami harapkan dalam proses gelar perkara khusus, agar kiranya penyidik Polda Metro Jaya bisa menunjukkan dokumen itu kepada kami selaku kuasa hukum dan para tersangka yang dipersoalkan dianggap fitnah karena dianggap membuat kajian tentang ijazah palsu itu bermasalah. Jadi objeknya itu yang harusnya ditunjukkan. Nah, karena itu tindakan ini masuk kategori tindakan tanpa hak. Karena dokumen itu yang punya hak hari ini hanya penyidik, tidak juga Joko Widodo. Karena posisi dokumen tersebut ada pada penyidik dan di Polda Metro Jaya juga.
Yang kedua, tindakan manipulasi itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli telematika yang juga klien kami, Pak Roy Suryo. Jadi ada dokumen yang sebenarnya diambil dan dimanipulasi seolah-olah itu yang diklaim menjadi ijazah scan asli, yang ternyata itu adalah atau tidak lain adalah ijazah yang dulu pernah diupload oleh kader PSI, ya, yakni Dian Sandi. Nah, tindakan ini tentu memenuhi kriteria ketentuan pasal 35 karena memanipulasi ya sesuatu dokumen yang sebenarnya tidak otentik lalu diklaim itu seolah-olah otentik atau asli. Dan ini sebenarnya menjadi persoalan. Kalau klaimnya itu palsu nggak ada masalah karena frasa yang ada pada unsur pasal 35 itu adalah ketika itu dinarasikan sebagai dokumen otentik. Ini yang jadi masalah. Artinya alih-alih mentersangkakan klien kami dengan pasal itu, harusnya hari ini yang ditersangkakan dengan pasal 3235 itu yang pertama Dian Sandi, yang kedua justru yang paling telak adalah AA ini. Karena AA telah mengklaim itu scan ijazah asli. Begitu kami kejar dengan pertanyaan dari mana tidak mau disebutkan, dia hanya bersumber dengan keyakinan. Padahal dalam pembuktian itu yang dibutuhkan adalah dua alat bukti, bukan keyakinan. Kalau keyakinan hakim baru bernilai karena dalam memberikan putusan pengadilan selain bersandar pada dua alat bukti juga bersandar kepada keyakinan hakim setelah menganalisa bukti-bukti apakah relevan atau tidak dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Yang ketiga, hari ini yang melaporkan adalah klien kami yang lain juga, yakni saudara Rustam Effendi yang ada pada TKP di peristiwa 25 November 2025. Memang yang peristiwa pertama 19 November saudara Rustam Effendi tidak hadir ya Pak Rustam, tetapi di peristiwa yang 25 hadir. Artinya punya legal standing sebagai saksi, sebagai warga negara yang baik. Ketika melihat ada suatu tindak kejahatan, maka berkewajiban sekaligus memiliki tanggung jawab hukum untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam ini kami memilih sesuai dengan yurisdiksi kewenangan Polda Metro Jaya karena acara itu ada pada wilayah kewenangan yurisdiksi Polda Metro Jaya ini di Jakarta Pusat, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Polda untuk menolak laporan kecuali makin menegaskan bahwa polisi hanya melayani laporan Joko Widodo. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak penting lagi proses hukum ini untuk dihormati. Karena apa? Proses hukum yang seperti ini adalah proses hukum yang sifatnya subjektif, tendensius, tidak profesional, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Lalu atas dasar apa pentaatan warga negara kepada aparat penegak hukum jika aparat penegak hukum itu sendiri tidak mentaati asas-asas hukum yang berlaku umum dan memberikan keadilan kepada segenap warga negara. Nah, itu yang kami laporkan dan bukti-bukti kami sudah siapkan, diantaranya file yang ada videonya dan juga screenshotnya, juga bukti-bukti dokumen pembanding yang sebenarnya yang identik itu seperti apa sih tahun 85 nanti akan dijelaskan oleh ahli yang juga kami siapkan. Yang pertama untuk bukti-bukti screenshot kami mintakan rekan kami Gafur Sangaji untuk menjelaskan bukti-bukti yang sudah kita persiapkan. Ya, terima kasih rekan Aka. Jadi hari ini akan ada yang membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik, pengeditan, pengubahan, dan transmisikan satu dokumen elektronik yang tidak otentik, tetapi kemudian diklaim sebagai data yang otentik. Ya. Lokus dan tempus deliktinya, lokusnya adalah di wilayah yurisdiksi Jakarta Pusat. Ya, kemudian tempusnya itu ada dua tempusnya ya. Harus berdiri di tengah, harus imbang. Tidak boleh hanya memihak kepada kubunya Pak Joko Widodo, tetapi kemudian mengesampingkan kami. Meskipun pelapor hari ini adalah statusnya tersangka. Justru dengan status tersangka itulah, maka tersangka mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri, sekaligus juga adalah melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap polemik ijazah itu. Itu hal terakhir yang bisa saya sampaikan. Berikutnya bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh ahli telematika Mas Roy. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang hari ini bersama dengan Ustaz Presiden ya. Tadi ada Gafur Sangaji yang nanti akan kuasa hukum dari Polda juga bersama Pak Samsul ya. Lapornya adalah Saudara Rustam Effendi. Saya adalah saksi yang ada di tempat itu waktu kejadian perkara, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 November
2025 sekitar pukul 20:17. Setidaknya antara pukul 20 sampai 21. Setidaknya pada hari Selasa tanggal 25 November bertempat di lantai 3 gedung tower salah satu TV swasta. Ya, jadi itu lokus dan fokusnya sudah sangat tinggi. Saya hadir langsung. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Dan apa yang disampaikan Pak Teguh adalah file ini. Jadi ini adalah sebuah tayangan yang saya dapatkan sama persis, identik dengan file tahun angkatannya Jokowi. Nggak penting, yang penting lulusan tahun 85. Kalau 85 dan ini pada periode awal saja sudah begini. Maka periode yang dikatakan periodenya Jokowi yang itu katanya tahun 85 tapi bulan November harusnya juga sama. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang satu nggak ada watermarknya, yang satu ada, yang satu tidak ada embossnya, yang satu jelas ada. Meterainya pun berbeda. Kenapa? Karena memang periodenya berbeda. Ini periode awal tahun, ini periode akhir tahun. Nggak masalah. Jadi kalau ada sekarang saudara AA itu seolah-olah mengaku sebagai ahli meterai ya, gitu. Meterainya merah, itu nggak prinsip. Meterai pada tahun itu memang ada dua macam. Meterai merah pada awal tahun, 2 periode, Februari dan Mei. Meterai hijau itu pada periode Agustus dan November. Itu aja udah itu dipatahkan kemarin oleh profesor dari UNJ ya, pada siaran yang ada Mbak Kasih Gede ya. Jadi itu penting sekali. Intinya begini, apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik ya, saudara JS itu yang malam hari itu juga berdebat malah dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu saya jadi dia bilang saya tidak tahu file, padahal AA itu mengatakan filenya dari dia ya. Dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli yang ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, Digital Forensik Talk. Jadi itu sudah nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sangaji. Seorang ahli membocorkan file, ya dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya. Dan malam hari itu dia ngaku, ditanya oleh presenternya, ya saudara Awi, dia mengatakan basic question, mana file aslinya? Bingung dia. Jadi saudara JS pun meneliti file yang tidak asli, padahal kami dituduh meneliti yang tidak asli. Kalau ahli yang dipakai kepolisian saja meneliti file yang tidak asli, ya, itu harusnya berlaku imbang, equality before the law. Jadi intinya saya yang ada di tempat kejadian di lokasinya di KPK siap untuk menjadi saksi, ya, fakta, bahkan kepentingannya nanti akan juga siap menjadi ahli. Ada juga Bang Dr. Wisman Janipar tadi, ya itu juga sudah menyatakan kesediaannya itu untuk menjadi ahli. Tadi di kantin juga punya agama dan memang dibersamai oleh banyak yang akan memperkuat Rustam. Saya kira itu. Baik. Selanjutnya Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau di tanggal 25 ada di TKP. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Bang Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Siap, terima kasih Mas Reza. Siap. Bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke Polda Metro Jaya akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS, yang dimana ketika acara di televisi dia menyebutkan kalau dia mempunyai scan asli ijazahnya Joko Widodo. Ternyata dinyatakan oleh ahli dari pihak kami, Mas Roy, itu palsu. Artinya saya sangat terganggu sebagai tersangka dari salah satu 8 orang ini untuk mempertahankan perjuangan saya. Artinya apa yang dinyatakan orang-orang tersebut ini membuat saya semakin disudutkan. Tetapi saya akan bantah kalau itu mereka melakukan hal yang lebih parah daripada kami. Mereka membohongi publik. Padahal ijazah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu untuk dihadirkan. Ternyata dia bilang ini asli, ternyata tidak. Oleh karena itu, hari ini saya menyatakan siap melawan yang bernama inisial AA dan JS. Artinya kami meyakini bahwa ahli mereka
yang bernama Berinya Dias itu adalah pembohong besar. Karena orang ini berbahaya apabila ilmuannya dipakai untuk membohongi publik. Apabila juga sangat berbahaya apabila orang ini dipakai oleh polisi, Polda sebagai saksi ahli. Artinya orang ini tidak benar-benar sebagai ahli. Oleh karena itu, saya berharap laporan kami diterima oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk perlawanan saya yang dizolimi dengan bahasa mereka membohongi data-data ijazah yang kita tunggu-tunggu. Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada dan itu palsu kalaupun itu dihadirkan, karena nanti akan timbul lagi hal-hal yang lain yang telah kami dapat. Ini belum kita bongkar saja. Untuk saat ini kira-kira seperti itu. Mohon dukungannya kepada rakyat seluruh Indonesia, pada bangsa ini untuk betul-betul kami bisa membongkar ijazah palsunya Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah.